ada pembahasan yang namanya IT Security and Risk Management. Jadi IT Security itu job desk-nya yang kalimat saya yang paling terakhir. Protecting your organization digital asset. Melindungi ya organisasi perusahaan kantormu digital asset. Job desk-nya IT Security. Beda sama admin server, beda sama teknisi komputer, beda. Ya, dia melindungi your organization digital asset. Digital asetnya Instiki apa? Apa aset digital kampus? Ya, yang namanya aset kalau hilang rugi. Kalau hilang rugi, aset kan. Aset, kalau aset lain kan tabunganmu, investasi, emas, ya BPKB, sertifikat tanah, segala macam. Nah, sekarang aset digital, aset yang nggak ada fisik yang bisa dipegang, aset digital. Yang kalau itu hilang atau ditemukan orang lain, rugi. Kalau saya bilang skenan ijazah mahasiswa Instiki, kalau hilang rugi nggak? Data mahasiswa Instiki yang berumur 17 tahun ke atas, kalau hilang atau ditemukan orang lain, rugi nggak? Nggak rugi. Besok kamu di chat, lunaski pembayaran untuk kita sepakat ya, yang namanya aset itu kalau hilang rugi. Ya, kalau bikin kaya relatif. BPKB motor memangnya bikin kaya, kan enggak. Tapi kalau emas, aset bikin kaya. Ya, tapi kalau hilang, mau BPKB motor, mau emas, sama-sama rugi. Nah, sekarang aset digital. Aset digital. Kalau kita kaitkan dengan keuangan itu, kamu punya reksadana, ya, kamu punya tabungan emas, ya, produk-produk itu kamu punya koin kripto, aset digital. Tapi aset digital itu nggak hanya selalu berbentuk uang, ya, hanya selalu berbentuk uang. Nah, sekarang kalau di kampus, kalau yang saya sebutkan tadi hilang atau diakses oleh orang yang tidak berkepentingan, Instiki rugi nggak? Bahkan hal sesepele ya, kurikulum mata kuliahnya bocor. Ya, kita dilihat sama orang sana, SK tuh belajar begini, dosennya begini, ini PowerPoint-nya, ini materinya, dilihat sama pesaing kampus lain. Kira-kira bisa rugi nggak? Bisa. Ya, hal sepele itu bisa bikin rugi. Ya, tidak semua hal itu bisa diakses oleh publik atau semua orang. Bahkan hal yang ternyata sepele kayak gini, slide materinya Pak Andika, ya, dia nggak niat bikin ini aset digital. Kalau dilihat semua orang bisa bikin rugi, bisa. Nih, apa yang dinamakan secure? Oke, kita gampangnya bilang aman. Ya, jawaban default cowok kalau ditanya sama temannya, ini kan sih aman. Ke kampus sih aman. Makan lu aman. Bukan gas aman. Tapi bentar dulu, kalau di IT apa yang namanya aman? Apa yang namanya aman kalau di IT? Rumah yang aman. Nah, rumah yang kalau kemasukan maling ada alarm. Rumah itu tahu mana ownernya, mana orang yang nggak dikenal, aman. Tapi kalau digital aset, kampus Instiki aman. Artinya apa? Yang nggak mahasiswa tidak bisa mondar-mandir kemana-mana. Ya, tidak ada orang asing di kampus Instiki yang tidak punya tujuan yang jelas. Apa yang disebut digital aset itu aman? Satu, sudah pasti, yang nggak berhak login nggak bisa login. Hak akses, data dibutuhkan ada, datanya boleh berubah kan? Kalau salah, maksudnya datanya boleh salah. Kamu sudah lulus 100 SKS, login, sudah lulus, baru lulus 10 SKS, downnya hilang. Boleh kayak gitu nggak? Datanya harus tersedia ketika dibutuhkan, availability. Datanya tidak berubah, integrity. Ya, confidentiality itu artinya itu keamanan tadi.
memastikan data tetap rahasia dan pribadi. Ya, digital asset disebut aman kalau memenuhi ketiga ini. Percuma kalau login, ya, login terus datanya tersedia tapi tidak terintegritas. Hari ini mau bayar HRS 2 juta, refresh 5 menit 20 juta. Padahal login dan tersedia. Salah. Datanya ada, benar, semua orang bisa akses. Login terus datanya benar, ya, gangguan, tidak available. Harus ketiganya, tidak boleh nego. Jadi contoh digital asset, datamu di SIS ada ketika dibutuhkan, tidak berubah-ubah, tidak kabur, ya, dan kamu harus kredensial, harus ada loginnya. Datamu di SIS sudah menerapkan yang namanya CIA Triad, ya, rancangan model, ya, yang digunakan untuk panduan terkait dengan keamanan informasi. Jadi salah satu tugas IT security memastikan CIA ini tetap jalan. Ya, tidak boleh bincang satupun, tidak boleh ditawar satupun. Satu, perlu login, kredensial, ya, datanya tersedia, datanya berintegritas. Yang manapun yang kurang, yang manapun yang tidak ada pasti bikin rugi. Diakses tanpa login rugi. Datanya berubah-ubah pasti rugi. Datanya tidak tersedia ketika dibutuhkan rugi. Ya, memastikan selalu sistem itu jauh dari common threats, ancaman cyber. Ya, memastikan juga sistem yang dia jaga itu jauh dari ini. Nah, nanti dia akan ngapain? Ya, tentu saja menerapkan password yang kuat gitu ya. Kamu diminta ganti password nggak bisa sembarangan. Nah, boleh 1 2 3 4 5 6 ngawur. Ya, nah boleh ada bagian dari namamu. Nah, boleh 3 password terakhir. Sekarang kan makin rinci ya. Harus huruf besar, harus pakai password. Ya, makin dalam makin panjang ya, 8 12 karakter. Paragraf ya. Udah sih password. Gimana bro? Aman. Nih yang boleh apa kegede usah. Oh belum. Apa kegede? Nah, yang paling penting tapi sering dianggap remeh zaman sekarang adalah yang saya kasih warna merah, user education program. Security makin keras, ya, SSL, antivirus, sistem operasi, APM, two factor, ya, apalah itu yang makin mulia, makin sakti, ya, lupa ngelatih orangnya. Sehingga undangan digital APK masuk, bobol semua. Ya, bayangin tuh, sistemnya Bank Mandiri, M-Bankingnya, segala macam sudah sangat ketat. Ya, pengiriman data terenkripsi, semua sudah canggih. Wifi secure, semua. Ya. Ya. Mohon menghadiri undangan pernikahan anak saya yang bernama ini pada tanggal ini undangan digital ke KPK. Hah? Tes. Wah, coba kalau ditanya balik, mana yang lebih gampang, download software, ngungkapin security segala macam dibanding sosialisasi? Yang mana yang lebih gampang? Sosialisasi. Gampang, tapi nggak pernah dilakukan. Ya, tidak ada gunanya kalian ngepet security segala macam, ngupdate antivirus kalau orangnya nggak diedukasi. Kalau orangnya nggak diedukasi, rugi. Ya, antivirus mau canggih berbayar segala macam, orang itu bisa klik dengan sadar ya, halo, itu apa? Sama kayak perawat itu bilang edukasi kamu cara cuci tangan, ya, cara cuci tangan ya, coba ya, kan banyak tuh pelatihannya, katanya cuci tangan, itu mau dicuci tangan, coba ya, padahal mungkin itu bagi kita nggak remeh. Sama kayak kita sebagai orang IT lihatnya, udah attachment WhatsApp jangan langsung. Bagi mereka, ya, aku nih biasa kan aman-aman aja. Bagi mereka yang di luar IT, kita ngajarin mereka nggak sembarangan download attachment di WhatsApp. Ya, itu sama kalau dibalik, orang kesehatan ngajarin kita cara cuci tangan. Kan sih, ya, bukan tas kok.
rumah, salaman, pegang pintu, ya penyakit akan masuk tubuh. Hal yang bagi kita simpel itu karena memang kita ada di bidang itu, karena memang kita orang IT. Tapi bagi orang awam itu luar biasa dapat. Dibalik sama. Hal yang bagi kita simpel, cuci tangan, bagi mereka itu luar biasa dampaknya. Kuman masuk manajemen sistem. Kalau alumni udah tamat dari institusi masih boleh nggak akses ke sana? Nggak ada yang benar dan salah kan? Tergantung gimana kita manajemen aja kan? Nah itu. Nggak ada yang benar dan salah. Tergantung gimana manajemen. Ya, siapa tahu dia pengen flashback nostalgia. Dulu aku disaster recovery dapat C, kamar mandi sekali balik. Oke, aku nilainya. Tapi kalau sudut pandang lain, nggak boleh alumni nggak akses lagi. Ya, siapa tahu nanti karena alumni kita makin banyak, itu tidak ter-track kacau. Ya, siapa tahu di luar sana bobol passwordnya. Siapa tahu alumni itu passwordnya gampang karena lahir kan, terus bobol lah kita, nggak boleh. Nah, yang manapun yang diambil itu manajemen. Ya, menerapkan juga aturan dan prosedur. Kalau lupa password SHDS gimana? Satu, mahasiswa dimarah. Nah, terus audit dicek berkala. Datangin dari luar gitu ya, bayar orang, ya minta dianalisis. Ya, terus menggunakan kerangka-kerangka nggak perlu bikin sendiri, takutnya nanti bocor. Kita bisa berkaca dari kampus lain. Kalau kampus lain gimana sih sistem informasinya? Ya, kita kan nggak akan jauh-jauh dari situ karena itu kampus juga. Ya, kita nggak salah kalau berkaca ikut yang duluan. Stiki punya SHDS, UNUK punya Amisiu, Stikom punya Sion. Boleh tanya, itu namanya? Iya, Sion. Benar nggak ada? Iya, Sion. Prima Karang atau saya namanya ya. Itulah ini. Ya, jadi ketiga ini saling berkaitan. Ya, kamu ngambil Windows tiap hari, tiap jam, tiap detik ya. Orangnya nggak diedukasi, boleh. Kamu ngambil antivirus berbayar ya, pro ultimate segala macam ya, nggak punya alur yang jelas gitu ya, alumni bebas ngakses, ya, aturan lupa password nggak punya di kantor ya, tidak punya dosen, mahasiswa, staf campur-campur kalau udah login, kacau juga. Proses udah benar, teknologi udah oke, ya, di kantor ada bumar-bumar nggak pernah dievaluasi. Nggak pernah diajarin. Oh, tidak semua yang ibu lihat di internet itu benar. Ya, muncullah hoax ke sana kemari. Ya, muncul mata awan di atas pulau Besaki. Mata dewa. Mata dewa. Disebar. Tidak beling. Kalau tunjuk jadi hilang. Ya, mohon melunasi hutang ini. Waduh, siapa nih hutang? Panik. Padahal ditipu. Ya, tidak ada gunanya teknologi dan proses itu. Ya, dan yang paling sering dilupain adalah kita. Ya, mungkin di awal judi online muncul kita ketawa. Ya, nggak tahu kok, ngapain sih orang yang kayak gitu. Sekarang coba lihat di pos pamling anak kecil itu ya. Zeus. Depo. Itu realitanya. Ya, mau bikin secure apapun kalau people nggak detail, nggak diajarin, sama aja. Jadi yang namanya aman sekarang di digital aset, kamu kira-kira udah ada bayangan. Ya, dan aspek-aspek yang menentukan